Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan pelajaran fisika. Kita melanjutkan pertemuan sebelumnya. Kemarin sudah membahas tentang besaran dan satuan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengukuran besaran-besaran pokok ya. Sementara ini kita akan belajar hanya 3 besaran pokok, yaitu panjang, massa, dan waktu. Oke, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, semoga kalian diberi kemudahan untuk mempelajari materi ini ya. Sebelum kita masuk ke materi ya, ada satu hal yang perlu saya sampaikan di sini berkaitan dengan yang namanya pengukuran. Ya, jadi apa itu pengukuran dalam fisika? Ya, jadi pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran yang sudah diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya. Ya, jadi sudah ada tetapannya standar. Ya, mungkin di SMP dulu pernah belajar di kelas 7 tentang satuan standar yang disimpan di Museum Paris ya, ada kilogram standar, ada meter standar, ada sekon standar. Nah, itu saya rasa kalian sudah paham itu ya. Nah, untuk menuliskan sebuah hasil pengukuran ya, ini ada aturannya ya, di mana X ini adalah nilai besaran yang diukur. Untuk menuliskan nilainya, ini ada yang namanya ketidakpastian. Ya. Jadi ketidakpastian ini artinya kita tidak bisa mengukur dengan benar-benar tepat suatu pengukuran ya. Pasti ada kurang lebihnya. Nah, di sini. Jadi nilai besaran yang mungkin terukur ya, itu adalah X ya, ini. Nah, kemudian X0 ini hasil pengukuran yang terbaca, yang kamu baca. Kemudian ketidakpastian pengukuran, setengah dari skala terkecil alat ukur. Nah, maksudnya bagaimana? Ya, jadi kalau alat ukur yang punya skala terkecil misalkan 1 mm, nah, maka ketidakpastiannya adalah setengah dari skala terkecilnya. Jadi kalau 1 mm setengahnya adalah 0,5 mm. Artinya apa? Ketika kita mengukur ya, misalkan mendapatkan hasil 21 mm. Nah, 21 mm itu ada kemungkinan lebih besar setengahnya. Jadi antara 21,5 dan 20,5. Jadi di tengah-tengahnya itu ya. Jadi hasil pengukurannya di antara itu ya. Itu menunjukkan ketidakpastian dalam pengukuran ya. Nah, di sini ya ada yang pertama alat ukur panjang ya. Sini yang pertama ada mistar. Nah, ini penggaris. Sudah tidak asing lagi kalian ya. Kemudian jangka sorong. Nah, ini gambarnya. Dan yang terakhir adalah mikrometer skrup ya. Jadi kita akan membahas pengukuran panjang dengan 3 alat berikut ini. Nah, di sini yang pertama, kalau penggaris kan sudah paham. Kita mulai langsung ke yang jangka sorong. Ya, di jangka sorong ini ada yang namanya rahang tetap atas, rahang sorong atas. Rahang tetap artinya dia tidak berubah. Nah, rahang sorong artinya dia dapat digeser ke kanan atau ke kiri. Kemudian ada rahang tetap bawah, ada rahang sorong bawah. Kemudian bendanya diukur. Nah, misalkan kita mau mengukur ini lebar dari suatu balok. Nah, kemudian ada lagi tombol penguncinya. Nah, ini tombol pengunci
Jadi kalau misalkan kita sudah mendapatkan bendanya di sini ya, maka ini kita putar supaya nanti ini skalanya tidak bergeser. Kemudian ada skala utama. Nah, ini mirip seperti di Mistar. Nah, yang membedakan dengan Mistar di sini ada skala Nonius yang menunjukkan nilai yang lebih kecil atau lebih teliti dibandingkan dengan Mistar. Nah, itu tadi sekilas tentang jangka sorong. Oke, kemudian mikrometer skrup. Nah, ini lebih teliti lagi dari jangka sorong. Ketelitiannya ini ada sampai 0,01 mm ya. Jadi dia telitinya itu bisa sampai mengukur dengan sekecil ini 0,01 mm. Oke. Nah, di sini ada landasan, ini tidak bergerak. Ini ada porosnya, nanti yang bergerak, nanti bedanya ditaruh di tengah sini ya. Kemudian selubung dalam atau nanti ini adalah menjadi sebagai skala utama. Kemudian ada selubung luar yang akan menjadi skala Noniusnya atau disebut juga skala putar. Nah, kemudian ada roda bergigi. Nah, ini yang berfungsi nanti ketika diputar. Nah, kita mengukur benda ketika dia diputar sudah berbunyi krek-krek. Nah, artinya sudah mentok ya. Jadi bendanya ini sudah siap untuk diukur. Nah, kemudian sama dengan jangka sorong, pastinya ada penguncinya ya. Kalau sudah ini berbunyi tadi roda giginya, nah, maka kita kunci, baru kita baca skalanya. Oke. Nah, kemudian jangka sorong ini punya beberapa macam fungsi ya. Yang pertama ya, dia bisa untuk mengukur ini panjang atau lebar suatu benda ya. Kemudian dia juga bisa digunakan untuk mengukur diameter dalam ya, pakai yang atas ini. Selain itu, dia juga bisa digunakan untuk mengukur kedalaman. Nah, ini jadi jangka sorong ini ada 3 fungsi pengukuran. Oke, sekarang kita lanjut pengukuran menggunakan Mistar ya. Jadi Mistar atau biasa disebut penggaris memiliki skala terkecil 1 mm. Sehingga ketelitian Mistar 0,1 mm atau 0,05 cm ya. Jadi kalau kalian mengukur dengan menggunakan penggaris, nah ini dari 0 sampai 1 cm ini kan terbagi ke dalam 10 garis. Nah, berarti 10 garis ini mewakili 1 mm. Ya, kalau kalian mengukur ya, ini nanti akan ada ini kurang lebih setiap 1 mm ya. Jadi 0,5 mm ya. Jadi mesti ada kurang lebihnya, tidak bisa benar-benar pasti ya. Nah, kalau kita lihat dari gambar hasil pengukurannya, nah di sini yang ujung sini 3,1. Nah, yang ujung sini 0, 1, 2, 3. Nah, berarti 3,1 dikurangi 0,3 menjadi 2,8. Jadi pengukuran hasil benda ini adalah 2,8 cm. Nah, penulisan hasil pengukurannya ya 2,8 plus minus atau kurang lebih 0,05 cm. Nah, itu cara menuliskan hasil pengukuran dengan menggunakan penggaris. Kemudian jika kita menggunakan jangka sorong, nah ini ada skala utama dan ada skala Nonius ya. Jadi jangka sorong ini memiliki skala terkecil 0,1 mm atau 0,01 cm ya. Kalau penggaris tadi cuma 1 mm, kalau jangka sorong ini 0,1 mm. Dengan demikian jangka sorong memiliki telitian yang lebih baik daripada Mistar. Oke, penelitian jangka sorong ini juga bervariasi ya. Jadi ada beberapa macam
yang menggunakan skala terkecilnya. Nanti kalian lihat sendiri di jangka sorongnya. Oke, untuk cara pengukurannya, kalau kalian lihat di gambar tadi, skala utama ini yang kayak penggaris. Nah, ini. Kemudian ini ada skala nonius. Nah, skala utamanya adalah 0,3 cm ya. Ini kurang. Oke, jadi skala utamanya adalah 0,3 cm. Ingat ya, ini mirip dengan penggaris. Jadi ini ke sini menunjukkan 1 cm. Nah, yang kalian perhatikan di mana kita tahu skala utamanya. Nah, skala utamanya itu dilihat di tepat sebelah angka kiri 0 skala nonius ya. Lihat, ini kan skala angka 0-nya. Nah, maka skala utama itu sebelah kirinya dari si skala nonius ini. Nah, kita lihat ini 0,1, 0,2 dan ini 0,3. Nah, itulah skala utama dari jangka sorong yang kita gunakan ya. Nah, bagaimana dengan skala noniusnya? Oke, untuk melihat skala nonius, maka kita harus melihat ya skala nonius yang lurus dengan skala utama ya. Jadi misal, nah ini kebetulan di gambarnya sudah ada. Nah, ini kan tidak lurus ya. Nah, ini masih melenceng. Nah, yang benar-benar lurus adalah yang ini. Nah, di ukuran keberapa ini? 1, 2, 3. Maka skala noniusnya yang ditunjuk adalah 3. Nah, tidak asal ditulis 3. Kalikan dengan skala terkecil dari jangka sorong yang kamu gunakan. Nah, di sini kebetulan contohnya skala terkecilnya adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Sehingga kita kalikan skala yang ditunjuk oleh skala nonius ini ya dengan 0,01 sehingga menghasilkan 0,03 cm. Nah, setelah tahu skala utama dan skala noniusnya, kita jumlahkan ya. Jadi hasil pembacaannya itu skala utama ditambah skala nonius, sehingga 0,3 ditambah 0,03 menjadi 0,33 cm. Itu hasil pengukuran kita. Nah, nanti sebelumnya cara penulisannya seperti apa? Nah, ini berarti nanti tinggal ditambahkan plus minus setengah dari skala terkecilnya. Ini kan 0,01 cm. Berarti ketelitiannya setengahnya yaitu 0,005 cm. Tulis di sini 0,33 plus 0,005 cm. Jadi pengukuran kita itu bisa jadi lebih besar 0,005 cm dari 0,33 atau lebih kecil menjadi 0,325 atau menjadi 0,335. Itu hasil pengukuran dengan menggunakan ketelitiannya. Lanjut. Nah, mikrometer skrup ini biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan atau mengukur diameter suatu benda. Ya. Di sini perhatikan ada sedikit perbedaan dengan jangka sorong dan mistar.
Kalau dilihat skala pada mikrometer sekrup ini ada 1, 2, 3. Kemudian di bawahnya ini ada garis ya, yang menunjukkan setengahnya ya. Berarti ini 1, garis bawah ini 1,5. Kalau atasnya 2, selanjutnya 2,5. Ini 3, berarti ini 3,5. Ya, anggap saya punya hasil pengukuran seperti ini. Oke. Jadi mikrometer sekrup ini memiliki ketelitian lebih baik daripada dua alat sebelumnya, yaitu mistar dan jangka sorong, karena memiliki skala terkecil hingga 0,01 mm. Saya ingatkan kembali, tadi kalau mistar itu cuma 1 mm, kalau jangka sorong itu cuma 0,1 mm. Nah, dan mikrometer sekrup ini sanggup mengukur dengan ketelitian hingga 0,01 mm. Jadi sangat-sangat teliti sekali. Jadi dengan menggunakan mikrometer sekrup ini kita bisa mengukur ketebalan suatu kertas ya. Nah, sekarang cara membacanya, perhatikan. Skala utamanya adalah 3,5 mm. Oke. Kalau di mistar dan jangka sorong tadi, jarak segini itu adalah 1 cm. Ya, kalau di sini satu keduanya ini adalah sudah menggunakan milimeter. Ya, jadi ini 1 mm, 2 mm, 3 mm. Nah, ini kebetulan yang diukur di sini. Nah, ini masih muncul sedikit yang setengahnya. Nah, berarti ini masuk 3,5 mm. Nah, ini kan sudah lewat 3, lewat setengah. Itu adalah skala utamanya. Kemudian skala nonisnya dilihat pada yang bagian berputar ini. Nah, di bagian sini. Nah, cari yang lurus dengan garis tengah skala utama. Jadi cari yang lurus ini. Nah, ini udah angka-angkanya. Jadi angkanya ini loncat 55 ya. Jadi 0, 5, 10, 15. Tinggal dihitung. Yang lurus adalah 1, 2. Ya, berarti menunjukkan angka 12. Nah, sama seperti skala nonius dari jangka sorong tadi. Kamu harus mengalihkan dengan skala terkecilnya. Di sini skala yang ditunjuk adalah 12. Maka kamu kalikan dengan skala terkecilnya, yaitu 0,01 mm. Sehingga hasil skala nonisnya adalah 0,12 mm. Nah, hasil pembacaan alatnya skala utama ditambah skala nonius 3,5 ditambah 0,12, jadi 3,62 mm. Oke, ini jangan lupa ini untuk menuliskan hasil pengukuran yang benar ditambahkan dengan plus minus dari skala terkecilnya, setengah dari skala terkecilnya. Ini kan skala terkecilnya 0,01 mm, berarti setengahnya dari itu adalah 0,005 mm. Jadi 0,005 mm. Saya ulangi lagi, artinya berarti pengukuranmu ini bisa jadi 3,625 ya, lebih 0,5 atau kurang dari 3,615. Nah, itulah hasil pengukuran menurut ilmu fisika ya, dengan menggunakan aturan itu. Nah, selanjutnya kita menuju ke pengukuran massa ya. Ini massa ini diukur dengan menggunakan neraca ya. Jadi neracanya yang umum adalah neraca Ohaus ya. Jadi kita mau mengukur massa. Oke, banyak sekali neraca Ohaus, ada yang digital, ada yang 3 lengan, ada yang 2 lengan, ada yang 4 lengan ya. Jadi macam-macam.
Oke, jadi saya di sini mengambil contoh untuk neraca Auhaus yang 3 lengan. Ya. Jadi untuk membaca pengukuran massa ini, kalian cukup menjumlahkan saja. Ya. Jadi lengan yang belakang, nah ini adalah 400. Kemudian lengan yang tengah 70, lengan yang terkecil ini adalah apa ini? 9, 1, 2, 3, 4, berarti 9,4 gram. Tinggal dijumlah saja, 400 tambah 70 tambah 9,4. Nah, untuk pengukuran dengan menggunakan neraca, itu langkah yang pertama kita geser ya. Ini digeser yang paling berat terlebih dahulu. Nah, jadi setelah yang paling berat kita geser ya. Ketika kita geser ke 300 kurang, kemudian kita geser ke 400, ternyata terlalu berat. Nah, kita mundurkan lagi nih ya. Jadi mundurkan lagi. Oh, berarti saatnya menggeser yang skala bawahnya. Jadi kita menggeser skala bawahnya, kita geser terus gak berubah. Nah, ketika ke 80, nah, timbangannya tidak seimbang, terlalu berat. Nah, maka kita mundurkan ke sini. Nah, ketika sudah ditaruh 70 ternyata masih belum seimbang, nah kita geser lagi yang bawahnya. Nah, kalau sudah di bawah ini didapatkan nilai seimbang ketika berada di sini, maka itulah massa benda yang kita ukur ya. Mudah sekali. Oke, yang terakhir, pengukuran waktu yang biasanya menggunakan stopwatch. Oke, di sini saya mencontohkan ya stopwatch yang skalanya ini kebetulan 1 detik ya. Jadi dari sini ke sini, nah ini 1 detik ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada juga stopwatch yang setiap garisnya atau skala terkecilnya ini 2 detik. Ya, jadi berbeda-beda untuk stopwatch ini ya. Macam-macamnya, kalian tinggal perhatikan garis-garisnya saja. Apakah setiap garis itu mewakili 1 detik atau 2 detik ya. Itu kalian cek dulu kalau menggunakan stopwatch. Nah, di sini kalau sudah 1 kali berputar penuh, nah itu menunjukkan waktu 1 menit. Kemudian yang kecil ini yang menunjukkan menitnya. Jadi yang ini adalah detik. Ya, kalau sudah 60 detik maka ini berputar 1 kali menuju menit. Ya. Oke, itu untuk materi pengukuran ya. Jadi hanya 3 besaran pokok yang kita fokuskan ya. Untuk besaran-besaran yang lain akan kita praktekkan di kesempatan yang lain. Jadi saya akhiri dulu untuk pembelajaran fisikanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.